Halo sobat nih, kita gas lagi dah Feng Hao-nya. Oke, langsung aja kita gaskan Feng Hao-nya. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Feng Hao membantu orang yang telah membantu dirinya, kini Feng Hao pun dia berniat untuk kembali pulang ke Akademi Sheng Tian. Tapi ketika Feng Hao dia akan pergi pulang menggunakan arai teleportasi yang ada di kota ini, sayangnya hal itu tidak dapat terjadi karena saat ini Feng Hao telah dilarang oleh seorang penjaga, dan itu membuat Feng Hao dia berujar, "Hey, senior, aku memiliki sebuah urusan yang sangat mendesak dan aku harus menggunakan arai teleportasi ini. Bisakah Anda mengizinkanku memasuki tempat ini?" Ucap dari Feng Hao. Tapi di sini penjaga mengatakan kalau tidak bisa karena dirinya mendapatkan sebuah perintah tidak diizinkan siapapun untuk dapat memasuki tempat itu. Dan keributan yang dilakukan oleh Feng Hao dan juga penjaga memancing seseorang datang. Dan yang datang itu adalah seorang pria tua yang berujar, "Hah, ada apa? Apa yang terjadi di sana?" Ucap dari seorang pria tua yang datang. Dan melihat orang tua itu datang, di sini para penjaga mereka pun menyapanya. Salam Tuan Kota, ini ada sedikit masalah," ucap dari para penjaga yang membuat Feng Hao dia berujar, "Salam Tuan Kota, saya adalah Feng Hao dan saya adalah murid dari Akademi Sheng Tian. Dan ini adalah token pengenal saya," ucap dari Feng Hao. Melihat Feng Hao memiliki token pengenal milik Akademi Sheng Tian membuat orang tua itu dia berujar, "Jadi kau adalah murid dari Akademi Sheng Tian? Nah, perkenalkan, aku adalah Yi Hai dan aku juga adalah alumni dari Akademi Sheng Tian," ucap dari orang tua itu yang membuat Feng Hao tentunya dia menyapanya juga dengan sangat sopan. Senior, jadi Anda adalah alumni dari Akademi Sheng Tian?" Iya, benar nak." Tapi di sini ketika Feng Hao tahu orang tua itu adalah Tuan Kota dan juga alumni Akademi Sheng Tian membuat dia berujar, "Senior, apa yang terjadi dengan area teleportasi ini? Apakah aku tidak bisa menggunakannya?" Ya, hal itu pun dibenarkan oleh orang tua ini, di mana dia mengatakan kalau beberapa hari yang lalu area teleportasi ini telah dihancurkan oleh seorang master yang berasal dari klan Roh. Maka dari itulah saat ini area teleportasi ini tidak dapat digunakan dan membutuhkan beberapa waktu untuk dapat memperbaikinya. Ucap dari orang tua itu yang membuat Feng Hao tentunya dia kesal. Klan Roh lagi. Apakah mereka memang selalu saja membuat masalah? Pikir dari Feng Hao. Ya, tunggu dulu cuy, gue juga bingung nih. Ini di translate-nya adalah klan Roh. Tapi nih seingat gue nggak pernah dah Feng Hao ketemu dengan orang-orang dari klan Roh. Atau ini beda translate ya? Aduh, gue juga bingung cuy. Jadi ya kita ikuti aja lah jalannya dulu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Di sini orang tua ini dia mengatakan kalau saat ini segel atau area teleportasi yang menuju kota ini telah tersegel dan membutuhkan waktu setidaknya kurang lebih dari 1 bulan untuk dapat memperbaikinya. Dimana orang tua ini pun tahu kalau Feng Hao pasti ingin segera kembali untuk mengikuti turnamen 3 Mansion. Tapi sayangnya hal itu tidak dapat terjadi. Maka dari itulah orang tua ini dia menawarkan untuk Feng Hao tinggal aja di kediamannya. Tapi di sini Feng Hao dia mengatakan tidak. "Terima kasih senior, tapi aku harus segera kembali." Ya senior, bisakah kau mengizinkanku untuk melihat tentang area teleportasi ini yang sedang diperbaiki itu? Ya, tentu saja, ucap dari orang tua ini. Dimana dia juga berujar, apakah Junior Feng tahu tentang formasi juga? Ya, aku tahu sedikit lah, ucap dari Feng Hao. Di sini orang tua itu pun akhirnya langsung mengajak Feng Hao untuk ikut bersama dengan dirinya menuju area teleportasi yang saat ini sedang diperbaiki oleh seorang master tua yang bernama Master Shen. Di mana Tuan Kota dia mengatakan, Master Shen, aku membawa seseorang yang dapat membantu dirimu. Ya, mungkin saja dia dapat melakukannya, ucap dari orang tua itu yang membuat Pak tua ini dia kesal. Hanya orang ini. Memangnya apa yang bisa dia lakukan? Lebih baik pergi saja, ucap dari orang tua ini yang merasa kalau Feng Hao enggak bisa apa-apa. Begitu juga dengan cucu perempuannya yang mengatakan, Tuan Kota, tahukah kamu kalau kakek saya dia tidak suka diganggu ketika dia sedang bekerja, ucap dari gadis ini. Tapi di sini untuk Feng Hao dia mah bodoh amat, dia pun datang langsung mendekati orang tua itu dan dia berujar, Tuan Shen, apakah Anda benar-benar dapat memperbaiki arai ini? Tanya dari Feng Hao yang membuat cucunya juga kesal. Dasar, berani-berani kau berkata seperti itu, ucap dari gadis itu. Begitu juga dengan kakek tua ini. Nah, ini adalah pekerjaanku dan sekarang apakah kau pikir kau dapat memperbaikinya?
Ucap dari orang tua itu yang awalnya agak kesal. Tapi di sini Feng Hao dia sangat yakin kalau dirinya dapat melakukannya. Ya, tentu saja aku bisa. Master Shen, bisakah Anda menyiapkan beberapa bahan yang aku minta? Karena sepertinya aku dapat melakukannya. Ucap dari Feng Hao yang membuat orang tua ini dia kesal. Dan dia berniat untuk menguji kemampuan dari Feng Hao. Maka dari itulah dia berujar, "Nah, apakah kau tahu apa bahan untuk dapat memperbaiki benda ini?" Ya, itu adalah batu ilahi. Ucap dari Feng Hao yang membuat orang tua ini dia cukup terkejut. Apa? Apakah anak ini dia sebenarnya tahu? Pikir dari orang tua itu. Tapi ya, karena di sini Feng Hao telah lulus dalam ujian dirinya, di sini orang tua itu dia pun memberikan bahan untuk dapat memperbaiki benda ini. Ya, Tuan Feng, ini bahan yang Anda butuhkan. Saya telah menyiapkannya. Ucap dari orang tua itu. Sedangkan untuk cucu perempuannya, dia masih juga bersikap ragu dengan Feng Hao, di mana dia berujar, "Kakek, apakah kau yakin anak itu dia dapat memperbaikinya? Ini adalah arai kuno. Apakah kau yakin? Dan kenapa kau harus memperlakukannya dengan sangat sopan? Begitu juga dengan tuan kota." Ucap dari gadis ini. Tapi di sini kakek tua ini yang awalnya dia memang agak songong, tapi kini ketika dia telah menguji Feng Hao dan ternyata Feng Hao memang jago, membuat orang tua ini dia cukup kesal dengan cucunya, di mana dia berujar, "Hei, gadis kecil, kenapa kau diam aja? Cepat bantu dia." Ucap dari kakek tua itu. Sedangkan untuk Feng Hao saat ini dia kini fokus untuk melakukan tugasnya, yaitu mencoba memperbaiki arai teleportasi itu. Dan ketika Feng Hao sedang mencoba untuk menganalisanya, dia berujar, "Ya, bahan untuk memperbaikinya cukup benar, tapi masih ada sedikit yang perlu diperbaiki." Ucap dari Feng Hao yang membuat orang tua ini dia cukup terkejut. Apa? Junior ini, apakah dia benar-benar dapat memperbaiki arai teleportasi kuno? Wah, dia sangat luar biasa dan sepertinya aku terlalu meremehkan anak ini, pikir dari tuan kota. Dan untuk Feng Hao sendiri, karena dia tahu bahan yang digunakan untuk memperbaiki arai ini adalah bahan yang cukup kompleks dan yang diberikan oleh mereka tidak cukup kuat, membuat dia berujar, "Hei, gadis kecil, coba kau giling sedikit lagi benda ini dan tambahkan beberapa item di dalamnya. Buat campuran rasio 3:1. Ucap dari Feng Hao yang meminta gadis ini melakukan tugasnya. Tapi untuk gadis ini dia pun awalnya kesal ketika Feng Hao memintanya seperti itu. Memintanya menjadi asisten, di mana dia berujar, "Baik, aku akan melakukannya. Tapi jika kau tidak dapat memperbaikinya, awas kau ya, aku akan menghabisimu." Ucap dari gadis cantik ini. Tapi untuk Feng Hao, dia mah bodoh amat, kagak peduli. Dan dia berujar kepada Master Shen, di mana dia berujar, "Master Shen, ketika aku nanti sedang melakukan tugasku membuat sebuah formasi baru, aku minta kepadamu untuk tidak mengizinkan siapapun untuk menggangguku. Oke? Ya, baik, aku mengerti, Tuan Feng." Ucap dari orang tua itu. Sedangkan untuk tuan kota yang melihatnya, dia pun yakin kalau sepertinya anak yang ada di depannya ini adalah anak yang dibawa oleh Master Hao Tian. Karena beberapa waktu lalu dia mendengar sebuah informasi kalau Master Hao Tian telah pergi ke area makam kuno bersama dengan beberapa murid baru. Dan sepertinya anak ini dia adalah anak yang dirumorkan itu, anak yang memiliki 8 meridian Dao. Tidak heran anak ini dia sangat luar biasa dan dia pasti ingin segera kembali ke Akademi Sentian untuk mengikuti turnamen 3 Mansion. Ya, anak ini sepertinya dia adalah anak yang sangat luar biasa, dan jika itu benar-benar dia, maka Akademi Sentian sungguh sangat beruntung memiliki anak ini, pikir dari orang tua itu. Dan kini beberapa saat kemudian, gadis ini pun datang kembali dengan tubuh yang gemetar. Dia gemetar karena dia berhasil membuat bahan campuran yang diminta oleh Feng Hao. "Nah, ini nih bahan yang kau minta, lakukanlah," ucap dari gadis itu. Tapi di sini tidak sampai di sana aja, Feng Hao dia meminta kepada gadis ini untuk meratakan campuran bahan itu ke lantai yang ada di tempat ini. Dan itu membuat gadis ini tentunya dia kesal. "Hei, apakah kau pikir aku ini adalah kenekmu? Bisa kau suruh-suruh seperti itu?" Ucap dari gadis ini. Tapi apa yang diucapkan oleh gadis itu membuat kakeknya dia jadi takut. "Hei, gadis kecil, jangan seperti itu. Kau harus hati-hati dengan Tuan Feng. Lagi pula ini adalah kesempatan bagi dirimu untuk belajar langsung dari Tuan Feng." Ucap dari kakeknya yang membuat gadis ini tapi tetap tidak peduli.
memangnya dia bisa apa? Ucap dari gadis itu. Tapi di sini gadis itu walaupun dia dongkol, dia tetap melakukan apa yang diminta oleh Feng Hao. Hingga kini beberapa saat kemudian tiba-tiba saja arah itu aktif cuy. Walaupun ya memang belum dapat digunakan karena memang masih ada satu tahapan akhir. Tapi di sini melihat kemajuan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Feng Hao membuat orang tua ini dia berujar, Master Feng, aku telah melakukan tugasnya dan sekarang apa tahap selanjutnya? Ucap dari orang tua itu, ya aku hanya perlu menggambar garis yang telah putus. Ucap dari Feng Hao. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia mulai fokus membangun sebuah formasi teleportasi yang dia ingat dari susunan formasi teleportasi yang pertama kali digunakan di Akademi Sengtian. Dan jika kalian ingat, Feng Hao pernah mempelajari ya area teleportasi kuno. Dan kali ini Feng Hao dia berniat untuk mempraktekkan apa yang telah dia pelajari sebelumnya. Dan kini beberapa saat kemudian tiba-tiba aja arah itu bercahaya yang menandakan kalau arah itu sepertinya telah bekerja dengan semestinya. Wow, melihat hal itu di sini Feng Hao pun juga bangga dengan hasil kerja kerasnya. Wah, ternyata aku tidak percaya kalau ternyata percobaan pertamaku benar-benar berhasil. Haha, pikir dari Feng Hao. Tapi untuk orang tua ini yang awalnya dia meremehkan Feng Hao, kini dia pun juga shock. Apa? Anak ini dia berhasil memperbaiki area kuno itu hanya dalam beberapa hari. Gila. Padahal aku adalah master area yang telah mempelajari ini selama bertahun-tahun. Tapi aku baru kali ini menyaksikan hal yang menakjubkan seperti ini. Ucap dari orang tua itu yang kini dia bersembah sujud di depan Feng Hao. Waduh. Tapi di sini untuk gadis ini yang awalnya dia juga kesal dengan Feng Hao, kini dia pun mulai kesemsem. Waduh. Dan dia meminta kepada Feng Hao untuk tidak memasukkan ke hati dengan kata-kata yang telah ia ucapkan sebelumnya. Bahkan dia juga meminta Feng Hao untuk mengajarinya bagaimana cara mempelajari area teleportasi. Ya tentu saja aku akan mengajarimu nanti. Tapi untuk sekarang maaf, aku harus pergi. Aku harus segera kembali ke Akademi Sengtian. Dan kita mungkin akan bertemu lagi nanti di masa depan. Ucap dari Feng Hao. Tapi sebelum pergi di sini, senior tua ini dia pun berujar, Junior, apakah kau benar-benar akan langsung pergi? Apakah kau tidak mau tinggal sementara di kota ini? Ucap dari orang tua itu. Ya, terima kasih senior atas tawarannya, tapi aku harus segera pergi. Ucap dari Feng Hao. Maka dari itulah kini Feng Hao dia pun berjalan menuju tengah-tengah area. Dan sebelum dia pergi, Feng Hao dia juga berujar, Tuan Kota, aku berpesan satu hal kepada dirimu. Aku memiliki teman yang bernama Yuan Yong yang berasal dari kota pinggir, dan jika kau bertemu dengannya, ya aku harap kau dapat sedikit membimbingnya. Ucap dari Feng Hao sebelum dia pergi meninggalkan tempat ini menggunakan area teleportasi itu. Sedangkan di sisi lainnya saat ini di Akademi Sengtian saat ini terjadilah sebuah keributan yang dipicu oleh beberapa orang bocah tengik yang datang untuk merusuh kepada ciwi-ciwinya Feng Hao, di mana mereka datang ingin menggodanya, meminta kepada gadis-gadis cantik ini untuk bergabung aja dengan akademi mereka dan meninggalkan Akademi Sengtian. Ya betul. Kenapa kalian malah mau bergabung dengan Akademi Sengtian? Ayolah bergabung saja dengan kami. Akademi kami lebih baik. Kalau kalian tidak percaya, ayo kita bisa mengajukan sebuah tes. Dan jika kalian kalah, bagaimana kalau kalian akan bergabung dengan akademi kami? Ucap dari mereka. Tapi apa yang dikatakan oleh bocah-bocah itu membuat senior Long dia kesel. Apa-apaan ini? Dia tidak terima Akademi Sengtian direndahkan. Namun di sela-sela perselisihan itu ada seseorang yang berujar, siapa memangnya yang berani meremehkan Akademi Sengtian kita? Ucap dari seseorang yang membuat para ciwi-ciwinya Feng Hao mereka pun ternotis karena mereka tahu suara siapa itu. Dan itu membuat mereka langsung berlari ke arah sumber suara. Feng Hao, akhirnya kau kembali. Ucap dari mereka yang dapat kembali bertemu dengan si Feng Hao. Namun di sini untuk senior Shi yang datang, Feng Hao, bisakah kita tunda sedikit dulu reuninya? Ada beberapa hal yang harus kau urus. Ucap dari senior Shi yang membuat Feng Hao dia juga kesel.
Ganggu reuni orang aja nih bocah. Ucap dari Feng Hao. Namun apa yang dikatakan oleh senior Shi memang benar adanya, karena kini orang-orang dari akademi sebelah mereka memang rusuh cuy. Mereka bahkan menantang Feng Hao. Walaupun mereka juga tahu rumor tentang Sheng Yangwen yang merupakan murid terbaik dari akademi Seng Tian dapat dikalahkan oleh seorang bocah, dan bocah itu pasti adalah bocah yang ada di depan mereka. Dan itu membuat salah seorang bocah dia berjalan ke arah Feng Hao dan berujar, jadi apakah ini adalah bocah yang dirumorkan itu? Hei, apakah kau ingin menjadi pahlawan-pahlawanan? Ucap dari bocah tengil ini. Tapi untuk Feng Hao, dia berujar, ternyata ada serangga kecil. Sepertinya ada serangga kecil yang bakal kena pijak. Ucap dari Feng Hao yang membuat kini salah seorang bocah tengil lainnya kesal dan mencoba untuk menyerang Feng Hao dengan tinjunya. Tapi ya dengan auranya saja Feng Hao dia dapat membuat bocah itu langsung terduduk cuy. Bahkan belum disentuh aja langsung duduk, kena auranya doang cuy. Wah gila. Dan itu membuat bocah tengil itu dia ditertawai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kau, aku belum siap-siap tapi kau telah menyerangku. Bersiaplah kau, aku bersumpah benar-benar akan menghabisimu. Ucap dari bocah tengil ini yang telah dijatuhkan oleh Feng Hao tanpa disentuh. Tapi di sini untuk Feng Hao dia berujar, hei, kau tidak layak untuk menjadi lawanku. Ucap dari Feng Hao yang membuat bocah itu kesal dan kembali mencoba untuk menyerang Feng Hao. Tapi begitu dia akan mencoba menyerang, dia dihentikan oleh seniornya yang berujar, hei kembalilah, apakah kau ingin menghabisi seseorang di tempat ini? Kau tidak boleh melakukannya. Ucap dari bocah ini yang so bijak, dimana dia juga berujar, saudaraku, perkenalkan, aku adalah Leng Hen, dan kami juga adalah seorang murid baru dari Akademi Underworld, dan kami datang ke tempat ini untuk sedikit berlatih dengan Akademi Seng Tian. Ucap dari bocah ini yang so yes. Tapi untuk Feng Hao mendengar apa yang diucapkan oleh bocah itu, dia berujar, belajar dari kami. Memangnya apa untungnya untuk kami? Ucap dari Feng Hao. Mendengar hal itu membuat bocah ini dia berujar, saudaraku, apa maksudmu? Ya, maksudku ya itu cukup sederhana. Aku tidak suka buang-buang waktu. So, jika kau ingin menantangku, ya baiklah, aku terima. Tapi 100 poin kontribusi, apakah kau memilikinya? Ucap dari Feng Hao yang membuat bocah-bocah yang ada di tempat ini mereka langsung bingung lah. 100 poin kontribusi? Apakah bocah ini gila? Pikir dari mereka, bagaimana mungkin seorang murid baru memiliki 100 poin kontribusi? Pikir dari bocah-bocah itu. Namun mendengar apa yang dikatakan oleh bocah-bocah itu yang sepertinya mereka tidak memiliki 100 poin kontribusi, membuat mereka ditertawai oleh orang-orang dari Akademi Seng Tian yang membuat mereka kesal. Dimana dia berujar, hei kau, apakah kau mencoba untuk mempermalukanku? Kita ini adalah anak baru dan bagaimana mungkin kita memiliki 100 poin kontribusi? Ucap dari bocah ini. Apakah kau cuman membuat alasan aja kalau kau tidak berani dengan tantanganku? Ucap dari bocah ini yang masih so yes cuy. Tapi di sini untuk Feng Hao yang memang punya banyak poin kontribusi, dia mah nggak banyak bicara. Dia cuman mengeluarkan token miliknya dan dia berujar, lihatlah. Aku tidak seperti kalian, aku punya poin kontribusi. Ucap dari Feng Hao yang membuat mereka yang melihatnya shock. Apa? Dia punya poin sebanyak itu, gila. Dan itu juga membuat orang-orang dari akademi sebelah ini mereka langsung shock dan kena mental cuy. Mereka tidak mengira kalau ternyata orang yang mereka tantang memiliki poin kontribusi sebanyak itu, 500 poin cuy. Dan itu membuat Feng Hao dia berujar, aku memiliki saran untuk kalian, dan jika kau memang ingin bertanding dengan diriku, kumpulkanlah satu poin dari setiap orang yang berasal dari akademi kalian dan ayo maju melawan diriku. Ucap dari Feng Hao yang membuat bocah ini dia kesel. Kau terlalu sombong, ucap dari bocah ini. Tapi mereka juga tahu kalau mereka tidak mungkin dapat melakukannya. Maka dari itulah mereka mencoba membujuk si tengil ini. Saudara Heng, lebih baik kita tidak memprovokasinya. Jika terjadi sesuatu ini akan merepotkan, ucap dari mereka. Tapi di sini, bocah yang ini dia tetap kesal dan tidak peduli, dan dia meminta kepada teman-temannya untuk segera mengumpulkan poin kontribusi. Mendengar bocah-bocah ini mau mengumpulkan poin untuk menantang Feng Hao, membuat Feng Hao dia berujar, sepertinya kalian telah memilikinya. Ayo kita bermain di arena pertandingan. Ucap dari Feng Hao yang membuat bocah ini dia berujar,
Kau ingin bertanding di aula pembatas itu? Sepertinya kau tidak berani menggunakan kekuatan asli kita di dalam sebuah pertandingan. Dan sengaja kau pergi ke tempat itu untuk dapat menekan tingkat kultivasinya. So, apakah kau berani bertanding dengan diriku dengan kekuatan asli yang kita miliki? Ucap dari bocah ini yang membuat Feng Hao yang sebelumnya dia berjalan, kini dia pun berhenti. Dan dia juga berpikir, sepertinya anak ini dia takut jika bertanding dengan level yang sama dengan diriku. Ucap dari Feng Hao. Tapi apa yang dipikirkan oleh Feng Hao membuat Qin Er dia pun tahu kalau sepertinya Feng Hao juga nggak mungkin mau kalah. Tapi ini cukup berbahaya karena bocah itu dia telah ada di ranah sains tingkat 2. Sedangkan Feng Hao ada di tingkat 1. Tapi melihat Feng Hao yang diem aja membuat bocah ini semakin menjadi-jadi. Dimana dia berujar, apakah kau takut sekarang? Sepertinya kau cuman bagak ketika kau memiliki lawan yang setara dengan dirimu. Ucap dari bocah itu. Tapi untuk Feng Hao, dia berujar, siapa bilang aku tidak berani? Ayo kita pergi menuju arena pertandingannya. Ucap dari Feng Hao. Mendengar hal itu membuat kini orang-orang langsung berbondong-bondong menuju aula pertandingan yang akan mempertemukan Feng Hao dengan bocah tengil itu. Tapi begitu mereka tiba di depan aula pertandingan, ada beberapa orang yang langsung terhempas. Ulah dari seorang pria yang berasal dari akademi sebelah juga. Dan dia juga nantinya akan menjadi lawan bagi Feng Hao. Tapi itu akan dibahas di part selanjutnya aja. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Thank you.